Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester seminar manajemen pemasaran dosen pengampu Bapak Rizka Julfikar STPMM. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang berjudul Tingkat Prevensi Kepuasan dan Persepsi Resiko Masyarakat Banjarmasin terhadap Produk Hijau di Sektor Obat Tradisional secara Demografis. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Terlebih dahulu, nama saya Nurul Hafizah, NPM 18310601. Saya dari kelas reguler D Pagi Pemasaran Banjarmasin. Meningkatnya jumlah konsumen yang menggunakan produk hijau atau grand customer dari waktu ke waktu menuntut para produsen untuk mengembangkan bisnis mereka. Produk hijau merupakan produk yang khas dan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga kegiatan memahami karakteristik pemasaran atau grand marketing agar para produsen dapat menentukan target dan strategi pemasaran untuk masa yang akan datang. Dari sudut pandang manajemen, beberapa studi menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan yang biasanya diaplikasikan melalui komitmen terhadap grand management. Bahkan beberapa perusahaan telah mengadopsi strategi grand marketing dan meneliti atribut-atribut lingkungan sebagai sumber keunggulan bersaing. Hal ini yang mendasari betapa pentingnya untuk memahami profil dan perilaku konsumen terhadap produk hijau, sehingga perusahaan dapat mengembangkan target dan strategi segmentasi yang lebih baik. Salah satu kegiatan pemasaran dalam rangka lebih memahami karakteristik konsumen hijau adalah dengan melakukan kegiatan segmentasi. Penggunaan segmentasi pasar ini telah berkembang luas dan dalam kegiatan bisnis dan dapat digunakan untuk melayani pelanggan dengan baik, menganalisis perilaku konsumen, dan mendesain produk. Segmentasi pasar yang sering kali dilakukan dalam kegiatan pemasaran dapat dilakukan dengan mengelompokkan konsumen berdasarkan pertimbangan demografis, seperti wilayah, iklim, kota atau desa, demografis, gender, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan jenis pekerjaan, psikografis, gaya hidup, kepribadian, dan perilaku yang digunakan sebagai suatu strategi untuk memahami struktur pasar. Untuk perumusan masalahnya adalah sesuai dengan proposal yang kita bahas, bagaimana tingkat prevensi kepuasan dan prevensi resiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional. Tujuan penelitiannya salah satunya adalah mengkaji tingkat prevensi kepuasan dan prevensi resiko masyarakat Banjarmasin terhadap obat tradisional. Nah, dalam tinjauan pustakanya kita memperoleh grand marketing dan grand produk. Mulai timbulnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan direspon oleh banyak perusahaan untuk dapat memanfaatkan peluang isu ini demi kepentingan bisnis mereka. Konsumen hijau atau grand customer adalah konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki perilaku yang berwawasan lingkungan. Kontribusi konsumen hijau akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kegiatan pembelian produk-produk yang ramah lingkungan. Kondisi kesadaran lingkungan yang meningkat ini menimbulkan adanya grand consumers yang semakin meningkat dan menyebabkan adanya beberapa perusahaan mulai dari kegiatan grand marketing. Kunci keberhasilan dari grand marketing adalah memahami konsumen, produk-produk ramah lingkungan, serta karakteristik mereka agar perusahaan dapat mengembangkan strategi, target, dan segmentasi yang baru. Secara umum, produk hijau adalah produk yang berwawasan lingkungan, tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungannya,
tidak boros sumber daya, tidak menghasilkan sampah berlebihan, dan tidak melibatkan kekejaman pada binatang. Misalnya binatang itu tidak dijadikan uji coba dalam suatu melakukan praktek perusahaan. Yang selanjutnya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, perilaku, dan mungkin akan memerlukan produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya, dan digunakan sebagai suatu strategi untuk memahami struktur pasar. Lalu faktor apa-apa saja yang berpengaruh terhadap minat beli produk hijau dalam rangka meningkatkan minat beli produk terhadap produk hijau? Yaitu salah satunya adalah faktor gender. Perempuan cenderung lebih bersikap positif terhadap produk hijau dibandingkan laki-laki. Perilaku pemberian green produk dapat menjadi konsep lebih relevan bagi perempuan karena perempuan cenderung lebih peduli terhadap isu-isu daripada laki-laki. Yang pertama, faktor usia. Perilaku pembelian kelompok usia antara 18 hingga 24 tahun cenderung menggunakan informasi yang terkandung dalam produk untuk melakukan pembelian. Sedangkan kelompok umur 25 tahun sampai 44 tahun secara signifikan menunjukkan bahwa informasi pada produk sangat mempengaruhi perilaku mereka dalam melakukan pembelian. Faktor jenis pekerjaan. Konsumen yang memiliki jenis pekerjaan tertentu pada umumnya mengonsumsi barang-barang tertentu yang berbeda dengan konsumen dengan jenis pekerjaan. Faktor tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap minat beli produk hijau dan merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk hijau. Faktor tingkat pendidikan. Triskidow dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk hijau pada konsumen di Malaysia. Karena dengan tingkat pendidikan yang baik, maka pemahaman dan pengetahuan terhadap sesuatu akan lebih baik dan menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan pembelian produk hijau. Nah, yang pertama kita akan melakukan rancangan penelitian terhadap seperti pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dengan flowcards. Flowcards ini sama dengan yang saya tampilkan di sini ya. Lalu ada populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Banjarmasin. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel bertujuan di mana hanya elemen populasi yang pernah mengonsumsi produk tradisional saja yang akan dijadikan sampel dan diminumumkan sampel. Lalu menentukan model penelitian. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur equation model atau SEM. Terus variabel dan indikator. Variabel itu adalah grain preference. Indikatornya adalah Avaledi, GVF1 dan net connection GVF2 dan evaluation. Lalu pengukurannya ada menggunakan skala Likert interval 1 sampai 5. Untuk keterangannya ada endogen atau observed variable atau construct. Nah, lalu kita kuesioner ini yang akan diberikan kepada sampel berisikan pertanyaan penelitian yang kita buat. Misalkan tingkat preferensinya dan tingkat kepuasan apa, persepsi resiko apa. Bila ketika sukses, lalu kita melakukan pengumpulan data. Lalu kita melakukan teknis analisis data. Teknis analisa data
pada penelitian ini menggunakan teknik statistik non-pragmatik, yaitu uji Wilcox-Scott significance, untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan tanggapan respon dan terhadap variabel yang diteliti. Analisis SEM untuk melihat hubungan dan pengaruh antar variabel. Lalu kita melakukan uji hipotesi. Hipotesi yang dibangun untuk melakukan penelitian mulai dari hari pertama sampai hari ke-9 hasilnya itu berbeda-beda sampai akhirnya menjadi hasil uji penelitian. Biaya dan jadwal penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, anggaran biaya untuk melancarkan pelaksanaan penelitian ini. Skema pembiayaannya yang dilakukan yaitu usulan biaya SPBU Uniska dengan total biaya sebesar 6 juta. Anggaran biaya dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama itu adalah justifikasi biaya anggaran penelitian, meliputi biaya gaji, upah, peralatan penunjang, dan peralatan bisnis habis pakai, biaya perjalanan, biaya sewa, serta biaya publikasi. Yang kedua, adanya rekapitulasi anggaran biaya penelitian, yaitu dibuat berdasarkan tabel, lalu jadwal pelaksanaan penelitian yaitu mulai Oktober 2018 sampai Maret 2019. Tahapan pelaksanaan meliputi pelaksanaan persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian sosialisasi, dan penerapan pelaksanaan pengadaan alat dan bahan penelitian, pelaksanaan studi perpustakaan, pengambilan data di kalangan analisa data, menyusun laporan penelitian, pengiriman laporan penelitian, lalu terakhir ada publikasi hasil penelitian. Adapun gambaran penelitian ini adalah untuk 4 tahun, termasuk yang sudah dikerjakan dan disajikan dengan tabel. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, salah khilaf mohon dimaafkan. Demikian presentasi ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.